singkatannya dari pertemuan Selasa Berbagi ya. Nah, komunitas GCE Banten ini adalah kumpulan Google Certified Educator seprovinsi Banten mulai dari level 1, level 2, dan level 3. Oke. Nah, nanti sertifikat semuanya ada di link ini, link saktinya ya, s.id/GCE Banten. Silakan cek di situ secara berkala ya. Nanti kalau tim dapur, karena tim dapurnya juga sama ya, guru seperti Bapak Ibu juga, jadi untuk mengupdate apa materi maupun ini ya tertib ya dalam mengikuti webinar ini. Kemudian juga bagi yang membuka kamera, mohon maaf, boleh sambil duduk, sambil sesuatu suka lupa kalau ternyata nanti mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi materi. Yang malam hari ini ada 3 pembicara, jadi nanti teknisnya di pembicara tersebut, pertanyaan di kolom chat nanti akan dibacakan setelah kalau mau dari materi yang disampaikan oleh narasumbernya ya teman-teman. Nah, untuk yang Banten ini daftar hadirnya nanti harus ada token. Tokennya ini nggak ada di minimarket tertentu, di share di kegiatan ini saja ya, tidak di share di WA group, tidak di share di chat layar ininya ya, layar laptopnya atau layar handphonenya untuk bisa mengetahui apa tokennya gitu ya. Tokennya nanti presensi akan dibagikan kira-kira 15 menit sebelum kegiatan berakhir ya. Tokennya juga akan ditayangkan oleh saya sebagai narasumber. Mohon untuk menjaga link daftar hadir dan token yang tidak sertifikat teman-teman. Apabila terdapat kesalahan nama maupun instansi, itu mohon maaf kami tidak dapat memperbaiki. Jadi mohon diperhatikan pada saat mengisi nama lengkap dan gelar, kemudian emailnya kalau nggak sampai email ya, tapi kalau lebih dari 3.000 malam hari ini mungkin yang nomor urut 3001 itu nggak akan masuk ke email. Nanti dicek di Oke, nanti nih susunan acaranya seperti ini ya, seperti biasa. Uh, materi baru diskusi barcode-nya kalau mau di-scan ya. Dan mari kita bersenang-senang. Nah, itu untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung malam hari ini ya. Oh ya, Persegi juga ada terdaftar di PMM. Silakan kunjungi komunitas GCE hari Selasa. Dan kami juga memiliki 11 WA group untuk sahabat GCE Banten yang mau berbagi dan lebih dekat lagi dengan kami. Linknya ada di link WA-nya ada di SID/GCE Banten juga. Oke, kayaknya cukup untuk informasi dari saya malam hari ini. Dan kita masuk ke pembicara yang pertama malam hari ini, yaitu Ibu Raden Nursah. Apa ini ya? Lupa ini. Fahim, Bu. Kita panggilnya Bu I SM di Banten. Ya. Memberikan informasi atau berbagi tentang MPI Ya, ya, MPI. menggunakan kira-kira susah. Oke, nah teman-teman, Bu Abid juga ini merupakan salah satu awardee dari CS50 Harvard. PS50 ya, oleh bersama Harvard University dari US, nggak kaleng-kaleng nih Oh. teman-teman ya, ini calon duta teknologi kita malam hari ini. Baik Bu Abid, waktunya 20 menit, nanti saya ingatkan di 5 menit terakhir. Waktu dan tempat disilakan untuk Bu Abid. Oke, terima kasih, Ce. Izin mau share screen ya, Ce. Nah, ini udah terlihat belum, Ce? Sudah, sudah. Sudah ya, sebentar. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, mohon izin saya untuk membuka. Terima kasih, Ce Resita, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukur Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada persegi di seri ke-1 102 ini saya bisa hadir ya, Cek Resita, untuk bisa berbagi praktik baik. Saya mau menyapa dulu nih Bapak Ibu guru yang mungkin hadir secara stream di YouTube dan juga yang ada di ruang Zoom meeting ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang. Tadi Cek Resita sudah mempermiasin. Saya biasa dipanggil Ibu Dua. Disclaimer sedikit, jadi sekolah saya ini ada kolom 3, Kampus Zaizah di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Tangerang. Jadi sekolah SMA ini berada di dalam lingkungan pondok pesantren.
Alhamdulillah tadi mungkin di spill sama tim dapur gitu ya di awal kalau kita ini yang bertiga ini memang alhamdulillah memiliki kesempatan terpilih dari setiap provinsi 30 orang gitu ya untuk bisa nanti mengikuti audisi selanjutnya untuk pemilihan calon duta teknologi untuk setiap provinsinya. Jadi kami ini boleh disebut dengan sebutan Sahabat Teknologi Banten 2024. Nah, pada malam hari ini saya ingin berbagi nih sama Bapak dan Ibu terkait belajar asik dengan cermat. Nah, cermat itu singkatan dari apa sih? Cermat itu singkatan dari cerdas informatika, yang mana cermat ini merupakan media pembelajaran interaktif, gitu ya. Nah, selanjutnya, oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan inovasi pembelajaran digital itu menggunakan teknik STAR. Yang pertama adalah situasi, yang kedua aksi, yang ketiga tantangan, dan yang terakhir refleksi. Nah, sebagai pendahuluan, nah ini Bapak dan Ibu tampilan dari media pembelajaran interaktif atau multimedia pembelajaran interaktif yang saya rancang ketika tugas di level ketiga. Nah, Bapak dan Ibu bisa di scan QR ini nanti diarahkan ke MPI Cermat gitu ya. Nah, sebagai pendahuluan, nah Cermat ini dibuat untuk keperluan mempelajari mata pelajaran informatika tentang cyberbullying, yang mana materi ini berkaitan untuk kelas siswa untuk siswa di kelas 10. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya dari situasi. Nah, situasi yang Maaf Bu, dihadapi di Bu Alif, Bu. ya. Share screen-nya masih yang website blognya Ibu, belum yang slide Canva kayaknya. Masih yang di slide putih. Oke, stop share dulu deh. Nah, sebentar. Oke, makasih Pak Amri. Nah, sebentar. Hmm. Nah, ini udah terlihat, Pak? Ya, sudah betul. Ini sudah ya. Oke, makasih Pak Amri sudah diingatkan. Oke, Bapak dan Ibu, dari situasi Bapak dan Ibu, kenapa MPI ini dibuat? Karena saya melihat motivasi belajar siswa itu sangat tinggi ketika ada satu atau dua kegiatan disisipkan dengan TIK gitu ya. Yang kedua, saya melihat di dalam sekolah, di dalam kelas itu kita bisa mengakses inti di mana laptop itu nanti akan ditempatkan di suatu ruangan khusus, di mana mereka bisa menggunakan di jam-jam tertentu untuk kebutuhan tertentu. Nah, selanjutnya juga terbantu karena ada TV di mana sekaligus ya bisa menampilkan apa yang kita inginkan di layar TV-nya dan suaranya juga kan terdengar gitu ya. Nah, tantangan yang saya hadapi Bapak dan Ibu ketika membuat tugas level 3 di Pembatik yaitu media pembelajaran interaktif. Nah, ini merupakan pengalaman pertama membuat MPI. Jadi sebelumnya belum pernah buat gitu ya. Jadi saya butuh waktu. Ya, yang kedua nih, saya butuh waktu untuk memahami bagaimana mengembangkan MPI gitu ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Jelas Bu. Oke, Jelas, Bu. Jelas, jelas, jelas. oke siap. Nah, jadi itu sih tantangan yang saya hadapi. Pertama, saya butuh waktu dan juga ini hal yang pertama kali gitu ya. Nah, di tahapan yang berikutnya yaitu aksi, di mana saya membagi ini menjadi tiga tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-produksi. Selanjutnya tahapan proses produksi dan pasca produksi. Nah, di tahapan pra-produksi ini saya menganalisis kebutuhan pembelajaran dan kurikulum, mengidentifikasi program dari judul apa yang nanti akan diangkat di dalam MPI ini, tujuan pembelajarannya apa, materinya seperti apa, dan sasarannya untuk siswa kelas berapa. Nah, untuk storyboard, untuk membuat storyboard ini semacam panduan kita untuk mengembangkan MPI. Gambarannya seperti Bapak Ibu menyusun RPP atau modul ajar gitu ya sebelum mengajar di dalam kelas. Sehingga nanti MPI yang kita susun itu akan terarah gitu. Setelah scene ini, lalu scene-nya seperti apa, layoutnya seperti apa. Nah itu nanti Bapak dan Ibu boleh screenshot nih QR yang ada di sini. Nanti di situ ada contohnya seperti apa gitu ya. Nah, ini foto ketika saya berdiskusi dengan kepala sekolah saya
Nah, ini Ustadz Eka Sugandi kebetulan hadir ya eh, pada webinar hari ini. Terima kasih Ustadz sudah membersamai. Jadi saya berdiskusi terkait persiapan penerapan inovasi pembelajaran digital. Setelah MPI itu jadi, saya berdiskusi untuk strategi penerapannya gitu ya. Dan saya juga meminta izin nantinya saya akan berbagi praktik baik tidak hanya di Kombel GCE Banten, tapi juga di internal sekolah. Nah, selanjutnya tahapan aksi di tahapan proses produksi, Bapak dan Ibu. Di sini saya menentukan aplikasi apa saja sih yang kita butuhkan untuk mengembangkan MPI. Nah, mungkin bisa kira-kira ini ikon apa, Bapak dan Ibu? Yang warnanya biru, yang pojok kiri atas. Google Doc. Oke, Google Docs ya. Google Doc itu saya pakai untuk menyusun storyboard. Lalu, nah ini pasti Bapak dan Ibu GCE ini pasti kenal nih. Gemini ya. Nah, di sini saya bertukar pendapat sama Gemini gitu ya. Kira-kira kalau saya begini, gimana Gemini? Kalau misalnya saya butuh ini, apa yang saya harus lakukan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini menjadi teman untuk brainstorming Gemini ini. Lalu selanjutnya, mempersiapkan aset di tahapan kedua itu adalah mempersiapkan aset. Nah, untuk mempersiapkan aset di sini, saya menggunakan Canva sebagai media untuk mengumpulkan aset-aset gambar gitu ya, ikon-ikon tombol gitu. Saya juga mengumpulkan aset efek suara yang saya download dari Pixabay gitu ya. Kalau misalnya tombolnya diklik, nanti ada efek suara klik gitu ya. Saya juga menggunakan YouTube sebagai apa ya tempat untuk mencari back sound dari MPI saya. Nah, kira-kira itu. Nah, selanjutnya mendesain layout MPI. Saya menggunakan aplikasi, nah ini dia ikonnya seperti ini. Ini namanya Articulate Storyline 3 ya, AS3. Nah, tadi saya koreksi ya. Tadi kan di awal dibilang SAC, tapi bukan SAC, tapi itu software yang berbeda. Jadi di sini saya ralat, saya menggunakan Articulate Storyline. Nah, selanjutnya di dalam Articulate Storyline ternyata kita juga bisa mengembed, memasukkan kuis yang kita buat di WordWall ke dalam Articulate Storyline. Lalu selanjutnya saya melakukan proses pembuatan. Nah, proses pembuatannya itu kurang lebih 3 harian ya Bapak dan Ibu. Nah, ini luar biasa effortnya gitu ya. Karena nggak cuma ngerjain tugas level 3 di pembatik, tapi juga kan kita punya kegiatan lain di sekolah. Nah, selanjutnya adalah penerapan MPI dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu, di tahapan pasca produksi, saya menggunakan MPI menjadi salah satu sumber belajar gitu ya. Suasana pembelajaran di kelas seperti ini. Lalu saya mengintegrasikan model pembelajaran berbasis masalah. Kenapa saya memilih pembelajaran berbasis masalah? Karena yang mau saya ajarkan adalah materi tentang cyberbullying. Jadi saya hadirkan dulu di awal itu di sintaks yang pertama, menampilkan video tentang isu-isu cyberbullying. Lalu nanti saya meminta mereka berdiskusi dalam kelompok gitu ya. Nah, nanti ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk membantu saya ketika saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, yang Bapak Ibu lihat di QR ini merupakan RPP yang saya gunakan ketika eh, melakukan pembelajaran cyberbullying. Nah, mungkin bisa diadopsi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini RPP-nya. Nah, seperti yang terlihat di sini ada 3 aplikasi nih yang saya gunakan. Nah, ini sahabat GCE pasti tahu. Coba saya tes dulu ini. Icon apa Bapak dan Ibu? Google Form? Google Site. Bukan? Rebutan ya sinyalnya di Google sini ya. Site, benar-benar. Nah, kayak Google Site ya. Jadi semua materi yang sifatnya tekstual, yang sifatnya link, saya taruh di Google Site supaya saya nggak repot ngasih-ngasih link gitu ya. Karena kondisinya di sekolah saya Bapak dan Ibu, anak-anak tuh nggak pegang HP gitu ya. Tapi mereka punya laptop gitu. Jadi lebih possible ngasih link Google Site ke mereka supaya mereka nanti pergi ke situ semua gitu ya. Yang di tengah-tengah ini ada yang tahu ini icon apa ini? Padlet. Oke, betul Bu Jakia, Padlet ya. Nah, Padlet ini nanti saya gunakan untuk mereka berdiskusi dan Canva di ujung nanti ketika mereka sudah melakukan sintaks 1 sampai sintaks 4 di problem solving, di problem based learning, yaitu ketika mereka membuat hasil karya gitu ya di sintaks keempatnya. Nah, ini saya tulis di sini selanjutnya Google Site sebagai learning station yang saya bilang tadi. Nah, Bapak dan Ibu boleh screen SS ya. Nah, ini adalah
Google Site yang saya buat dan saya share ke mereka, di mana mereka nanti punya learning stationnya sendiri gitu. Nah, yang kedua, yang tadi saya bilang Padlet. Nah, Padlet ini mereka gunakan sebagai diskusi kelompok tentang permasalahan cyberbullying. Jadi saya menampilkan satu video, lalu saya meminta kepada mereka apa yang menyebabkan terjadinya cyberbullying, apa dampaknya dari kasus tersebut, dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, ini anak-anak menjawab. Nah, untuk anak-anak yang cheerful gitu, yang suka berfoto, nah ini bisa foto juga gitu ya. Jadi mereka, kenapa saya pilih Padlet? Karena setiap orang bisa melihat hasil di mana ketika mereka sudah berdiskusi, ketika mereka sudah apa ya belajar materi presentasi seperti itu. Today's story. Kalau oke Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada masalah di dunia nyata ya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran ketika mereka menggunakan MPI. Nah, di sini saya mau berbagi ke Bapak Ibu, mungkin Bapak dan Ibu bisa pergi ke sebentar. Nah, ini ke sawabit.ici.io cermat gitu ya. Nah, di situ, nah nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan Ya, Bapak Ibu mohon kerjasamanya jangan dicoret-coret di ya Bapak Ibu ya. awal MPI, lalu mereka bisa klik start. Nah, nanti diminta tulis nama, sekolahnya. Belum kelihatan Bu Ade, Bu Abid itu masih di slide aktivitas Oh gitu, oke sih, sebentar. Oke, makasih lo udah diingetin. Sebentar. Share screen. Nah, ini dia. Nah, saya ulang ya. Nih. Udah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Ada suaranya nggak ini Bu Abid? Harusnya. Udah kedengeran? Nggak Belum. ada suaranya, nggak ada. Di Just titik 3. Informatika, Diklik share. multimedia Nah, pembelajaran udah. interaktif. Diklik apa, Pak? Sudah Bu, sudah kedengeran. Oh, sudah. Oke. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan nama ya. Anak-anak, lalu sekolahnya. Selamat datang. Pernah merasa jadi sasaran hinaan di dunia maya? Atau malah kamu yang tanpa sadar menyakiti orang lain lewat? Nah, mungkin ada anak yang nggak mau mendengarkan suara gitu ya, bisa di-mute-kan. Nah, atau nggak mau dengar musik juga bisa di-mute-kan gitu ya. Nah, nanti bisa langsung ke home. Di sini ada petunjuk. Petunjuk. 1. Awali dan akhiri kegiatan belajar dengan berdoa. 2. Pelajari semua materi dengan teliti. 3. Kerjakan latihan dengan benar. Nilai KKM 80. Oke, nah itu petunjuk. Lalu nanti ada sasaran. Sasaran. Peserta didik di kelas 10, jenjang SMA, pas. Lalu ada kreator. Kalau ini diklik nanti akan diarahkan ke YouTube channel saya. Nanti kalau ini diklik dia akan diarahkan ke akun TikTok gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk referensi. Nah, ini referensi yang dipakai untuk membuat MPI ini Bapak ya. Ada materi, aset videonya, aset gambar, aset audio, lalu aplikasinya Story Articulate Creator. Nah, lanjut ke bagian materi. Nah, ini dia.
Baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu pengertian cyberbullying. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Jika sudah selesai mempelajari pengertian cyberbullying, Halo semuanya, pada tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Pasti kalian sering dengar istilah ini nih. jadi cyberbullying adalah bullying atau perundungan dunia maya. Nah, Bapak Ibu, jawab kira-kira apa jawabannya? Cyberbullying adalah perundungan dunia nyata atau perundungan dunia maya? Dunia maya. Oke, makasih Bu Nunung. Oke, Anda benar. Lanjutkan ya. Baiklah anak-anak, untuk tipe umum cyberbullying. Nah, ini nanti anak-anak akan belajar nih, ada 8 tipe umum. Yang pertama exclusion, yang kedua ada gossip, Gosip. cyber stalking. Nah, ini sering kita lihat ya di dunia nyata, ini dikuntit. Yang keempat ada trickery, ada cyber threat, 6. Harap harassment, pelecehan terus-menerus secara online, ada flaming, ada 8. impersonate. Nah, kira-kira itu materi. Nah, terakhir latihan. Are you ready? Yes, gitu ya. Yang mana Bapak dan Ibu jawabannya? Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, benar? Benar. Oke, benar. Submit. Oke, lanjut. Dikucilkan alias tidak dimasukkan ke dalam grup pertemanan disebut dengan Cyber threat. cyber threats. Oke, coba. Ah, salah. Salah katanya. Nggak dapat hadiah, nggak jadi dapat hadiah ini. Nggak jadi, langsung dicoret, langsung Oke. di Nah, next, menguntit seseorang di dunia maya dengan ancaman yang bersifat mengganggu hingga melecehkan disebut dengan cyber stalking ya. Oke, submit. Oke, nah itu ada 3 pertanyaan. Ini langsung selesai. Nah, di sini ada hasil latihannya Bapak dan Ibu. Di sini siapa tadi kan datanya ditarik ke dalam slide hasil latihan, dari mana asal sekolahnya. Nah, skornya itu 60-60% ya. Passing grade-nya itu 80 tadi KKM-nya. Nanti ada keterangan Anda gagal belajar lebih giat ya. Nah, kalau mau review bisa. Nah, yang ini jawabannya exclusion ya. Oke, bukan cyber threat. Nah, nanti kalau udah lanjut, ingatlah bahwa kamu memiliki kebebasan penuh, kamu cerdas, dan ibu guru yakin masa depanmu cerah. nah kira-kira itu Bapak dan Ibu terkait Dong. Aduh, 1, 2, 3. Sini Mi. Umi mau ngepel ya? Mau itu ya? Gosok. Udah, sini. Ya, silakan dilanjut Bu Abid. mulai lanjut ya. Oke, nah itu Bapak dan Ibu gambaran MPI yang saya buat untuk menjadi jadi bukan MPI yang kita pakai sepanjang pembelajaran dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi MPI ini menjadi salah satu sumber yang digunakan anak-anak untuk belajar. Nah, tadi kalau dilihat kan dari awal sampai akhir, ternyata dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, banyak aplikasi teknologi TIK yang bisa kita integrasikan gitu ya. Yang sehingga nanti akan menghadirkan suasana belajar yang lebih asyik dan menyenangkan dan menarik. Dan saya menggunakan evaluasi di akhir itu bukan lagi bersifat pertanyaan yang seperti ulangan gitu ya, jawabannya A, B, C, D tidak, tapi mereka membuat sebuah poster yang nanti mereka bisa presentasikan di dalam kelas, yang mana poster itu berisi tentang pesan positif bagaimana mencegah cyberbullying gitu. Lalu yang kedua, siswa diajak untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Banten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya dalam berinteraksi di dunia digital. Nah, saya pikir nggak cuma hanya di Banten, tapi ini skupnya nasional gitu ya. Karena khawatirnya nanti malah berpikirnya ini cuma punya Banten, no gitu ya. Tapi
seperti sikap bernalar kritis gitu ya, terus juga bergotong royong untuk sama-sama mencegah cyberbullying gitu. Nah, yang terakhir, refleksinya adalah saya melihat dengan melakukan pembelajaran berbasis masalah ini terintegrasi dengan inovasi pembelajaran digital, saya melihat profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 itu bisa muncul gitu. Bernalar kritis karena tadi penerapan problem based learning yang mau tidak mau, yang tadinya siswa yang malu-malu gitu ya, tapi ternyata kreatif dalam membuat poster. Nah, ini kan saling membantu, saling mengisi gitu ya, sehingga mereka saling bergotong royong. Nah, tentu dalam kegiatan mereka membuat poster pesan positif itu, mereka juga kan mengandalkan kreativitas mereka. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang inovasi pembelajaran digital, yang mana saya menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya sisipkan menjadi salah satu sumber belajar di pembelajaran informatika. Sekian Bapak dan Ibu, mungkin sekian Cek. Terima kasih Bu Abid. Aduh, pas banget nih. Tadi mau diingetin tapi kayaknya udah di akhir-akhir. Jadi saya biarkan Bu Abid menyelesaikan sampai tuntas. Oke, Baik, makasih. terima kasih Bu Abid. Teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat tadi. Saya sudah catat di akhir sesi ya, ketika sesi tanya jawab. Nah, kita lanjut ke pembicara kedua malam hari ini. Ada Ibu Febrianti Tasijawa MPDK. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam Bu Resita dan Bapak Ibu hebat lainnya. Salam dan bahagia. Iya, Iya, salam dari Provinsi Maluku ke bagian ujung Maluku ya Bapak Ibu. Di kita sudah waktu 2 jam, tapi ketika mendengar eh, pembicara yang pertama serasa semakin semangat juga nih pembicara yang keduanya. iya, Iya. biasanya kalau di kegiatan persegi ini makin malam memang makin hot gitu ya Bu Febri ya. Iya, Ini makin Ibu malam makin bertambah ini, apa namanya pesertanya sudah pesertanya. 300 ya malam hari ini. Iya, ya, Oke, Bu Febri malam hari ini mau bawa materi apa ini Bu Febri? iya. Saya juga tentang MPI, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Abid yang pertama. Kalau Ibu Abid menggunakan Canva, kalau saya menggunakan Geniali, Bapak Ibu. Ya, Geniali ya. Nah, Bukan tapi Canva, Bu. untuk penjelasannya tentang Bu, persiapan, proses dan storyboard lainnya bukan kurang Canva, lebih Bu. sama ya persiapannya. Tapi saya ingin mengarahkan kita untuk langsung praktik aja ya Bapak Ibu, karena waktunya Asik. hanya 30 menit. Jadi kita praktiknya secara singkat-singkat aja, boleh ya Bapak Ibu? Boleh, boleh banget Bu. Nah, Biar nggak ngantuk ini makin biar malam nggak ya. ngantuk. Iya, kalau tadi penjelasan untuk MPI ya sama saja kayak Iya, yang sebelumnya Bu Abid. Jadi Bu Abid sudah pengantarnya dengan materi, kita yang berikutnya ini langsung ke praktik saja ya Bapak Ibu. oke. Iya, Bapak Bu Ibu, Febri sudah mari siap ya? siap Bu. Oke, Iya. baik. Selamat bersenang-senang Bu Febri. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Bu Resita, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Kalau orang Kabupaten sini salamnya itu bilangnya Kalwedo. Iya, Apa tuh artinya Bu? balasnya, balasnya Kalwedo juga itu bahasa Kalau itu. daerah sini, Bu. Jadi Artinya? salam itu seperti kalau kita bilang salam sejahtera, salam Oh, bahagia. Iya. Jadi oke. kalau bilangnya Kalwedo, balasannya juga Kalwedo Kalau bahasa itu. daerah sini, Bu. Oke. Iya. Bapak Ibu, saya langsung share screen aja biar kita praktik ya Bapak Ibu. Kita Iya. maksimalkan waktu 30 menit ini dengan semaksimal mungkin. Oke. Iya. Saya Teman-teman yang arahkan, pakai laptop silakan silakan dibuka Bapak Ibu untuk yang mengikuti ya. pakai laptop saya arahkan ke Google langsung kita ya, Bapak Ibu kelihatan ya di sini memang jaringannya eh, ya kadang bagus, kadang juga ngelek.
Jadi Bapak Ibu saya arahkan kita langsung ke Google aja, ke pencarian Bapak Ibu langsung ketiknya ini tulisannya Geniali. Mohon maaf Bu Resita, nampaknya punya saya Bu. Muncul Bu, muncul. Iya, Bapak Ibu kita langsung saja ke Geniali. Mungkin aplikasi ini juga sudah banyak di antara kita yang sudah familiar dengan aplikasi ini. Namun mari kita sama-sama belajar juga untuk pembuatan MPI pada aplikasi ini. Ya, saya tidak jauh berbeda dengan Bu Abid sebelumnya. MPI ini juga perdana untuk saya, Bapak Ibu. Saya perdana juga membuat MPI, lalu saya mencoba membuatnya pada aplikasi Geniali ini, Bapak Ibu. Iya, jika Bapak Ibu sudah mempraktikkan di tempat Bapak Ibu masing-masing, ada yang sudah masuk Bapak Ibu? Iya. Halo Bapak Ibu, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Iya, Bapak Ibu kita langsung ke ini karena kalau Bapak Ibu yang baru membuka aplikasinya harus login dulu. Kalau punya saya karena sudah login saya ini pakai ID belajar ya Bapak Ibu. Cuman bedanya sama Canva, kalau Canva kita sudah pakai yang premium jika menggunakan ID belajar. Kalau di aplikasi ini kita masih ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi marilah kita gunakan yang gratis selagi masih ada yang gratis Bapak Ibu. Nah, ada Bapak Ibu yang sudah buka ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah bisa masuk, Bapak Ibu silakan login. Lalu kita create Geniali ini Bapak Ibu. Ya, Udah beberapa di chat tuh sudah ada yang buka nih Bu di Geniali. iya. Oke Bapak Ibu. Jika sudah, setelah itu kita pilih yang di sini presentation Bapak Ibu ya. Kita pilih di sini buat kita bisa lihat template-template yang ada pada aplikasi ini. Lalu kita lihat kalau Bapak Ibu mau yang gratis berarti pilih yang tidak ada tanda bintangnya. Kalau ada tanda bintang kuning berarti itu yang berbayar. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita lihat kita mau pilih template yang mana nih. Nah, tapi sesuaikan juga Bapak Ibu dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Nah, kalau saya ini kita ambil yang umum saja, misalnya ini saya ambil template yang ini. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu memilih template sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu memilih templatenya, silakan Bapak Ibu gunakan. Di sini masih pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Use this template. Ya. Ya, karena Bapak Ibu ini menggunakan jaringan, jadi kita kudu bersabar sedikit ya Bapak Ibu. Kayaknya teman-teman juga masih Masih mendaftar ada dulu yang nih Bu. loading. Iya, oh ya. Nah, baru masuk soalnya kan jadi harus daftar dulu. Iya, baik Bu. Iya, nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu yang sedang mempraktekkan, silakan Bapak Ibu lanjutkan saja. Jika Bapak Ibu yang masih mau menyimak dulu, iya kita masih sama-sama melihat dan nanti Bapak Ibu bisa mempraktikannya. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa memilih template yang masih blank, yang masih kosong, ataukah Bapak Ibu mau memilih yang sudah ada gambarnya nanti tinggal kita hapus-hapus saja. Nah, misalnya saya pilih yang ini, kemudian saya add. Nah, di sini Bapak Ibu, ini karena sudah muncul dua, saya hapus yang satu dulu, kita satu-satu Bapak Ibu.
Oke, nah ini kita hapus dulu. Bapak Ibu untuk di Genial ini, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kecerdasan AI Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa menerjemahkan apa yang ingin Bapak Ibu cari. Nah, di halaman awal ini Bapak Ibu kita biasanya taruh dulu covernya, bisa foto Bapak Ibu, bisa profil Bapak Ibu di bagian depan, ataukah Bapak Ibu mau langsung menulis materi apa yang akan disampaikan ke anak-anak. Judul materi hari ini itu tentang apa. Nah, saya ambil yang umum saja Bapak Ibu untuk kita praktikan. Misalnya saya di sini saya tulis keluarga. Misalnya judul secara umum Bapak Ibu, keluarga ini Bapak Ibu mau materinya untuk kelas berapa? Nah, Bapak Ibu karena saya ngajarnya di anak SD, keluarga ini misalnya saya mau ngajar di anak kelas 3 SD. Nah, 3 SD ini Bapak Ibu fase B, kita bisa tambahkan di tulisannya fase B, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bagian depannya. Nah, untuk MPI ini Bapak Ibu, kita buat dulu semua slide-nya sama seperti kita menyiapkan PowerPoint ketika kita mau presentasi ke anak-anak. Jadi kita buat dulu semua slide-nya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Abid, bahwa kita sudah buat perencanaannya, topik apa yang mau kita sampaikan, sasarannya ke siapa, kita sudah persiapkan kelas slide yang akan kita rancangkan ke MPI Bapak Ibu. Nah, misalnya ini yang pertama kita sudah buat covernya Bapak Ibu, silakan kita tambahkan lagi halaman yang berikut. Untuk aplikasi ini dengan mencari template yang lain. Bapak Ibu bisa klik yang ini, Genially template ini. Bapak Ibu bisa lihat presentation yang lain untuk dijadikan template Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu mau template yang sama dengan yang tadi, silakan Bapak Ibu pilih kembali, tinggal nanti Bapak Ibu edit saja. Nah, di aplikasi ini juga Bapak Ibu bisa mengambil template dari Canva, misalnya Bapak Ibu mau pengen gambar yang lebih menarik lagi karena di sini kan terbatas karena ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang paling kerennya itu yang sudah berbayar Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu ingin kombinasi dengan aplikasi lainnya misalnya seperti Canva, silakan Bapak Ibu pilih template atau gambar-gambar yang menarik pada Canva. Bapak Ibu bisa download itu, nanti Bapak Ibu bisa masukkan di bagian sini Bapak Ibu, image. Nah, di bagian image ini Bapak Ibu silakan bisa upload image-nya dari perangkat Bapak Ibu, dari komputer atau dari laptop Bapak Ibu yang from device ini Bapak Ibu. Tinggal pilih gambar, misalnya Bapak Ibu sudah download gambar yang lebih menarik lagi berkaitan dengan materi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu download. Nah, saya lanjutkan dulu dengan template yang sudah ada Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktunya, nanti Bapak Ibu bisa ambil saja dari Canva yang Bapak Ibu sudah download, Bapak Ibu bisa satukan di sini juga boleh. Nah, saya mau lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya add halaman yang baru, saya ambil template yang sudah ada di sini. Nah, misalnya saya mau pilih yang ini saja. Ya. Di slide kedua ini yang jadi menu utama kita. Menu utamanya itu berisi tujuan pembelajaran. Bapak Ibu akan masukkan teks di sini. Tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang sedang mempraktikkan dipersilakan juga pelan-pelan Bapak Ibu dari situ. Oh, maaf Bapak Ibu. Iya, tujuan pembelajaran. Kemudian ini kita gandakan lagi kotaknya.
ini seri. Kemudian selain tujuan pembelajaran ada judulnya. Jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan saja mau pakai hurufnya model bagaimana, tinggal Bapak Ibu pilih saja Ibu. Kemudian selain judul, maaf Bapak Ibu, ini tujuan pembelajarannya dia agak bengkok sedikit, ini Bapak Ibu nggak rapi. Kemudian selain judul, Bapak Ibu kita tambahkan materinya, baca materi. Bapak Ibu ini lagi tidak beraturan, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan template Bapak Ibu saja. Iya, baca materi. Kemudian yang berikut itu kita tambahkan lagi untuk sasaran. Sasaran ini kita mau MPI ini untuk kelas berapa ya Bapak Ibu? Selain sasaran, Bapak Ibu jangan lupa untuk menulis referensinya Bapak Ibu. Ini referensi. Iya. Untuk membuat MPI ini kita pakai media apa saja? Misalnya kita pakai Canva, kita pakai Wordwall, atau kita pakai Quizzes, itu nanti kita masukin semuanya di referensi. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kita bisa masukin bingkai-bingkai dari tiap menu ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk halaman menunya. Kita lanjutkan lagi untuk slide yang berikutnya. Misalnya kita sudah selesai buat menunya, sekarang giliran slide-nya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini, nah saya coba buka lagi untuk template yang lain Bapak Ibu. Kita coba untuk membuka template yang lain. Ini ada di sini. Bapak Ibu tinggal memilih, mau pilih di sini tentang, saya pilih tentang sekolah. Kita bisa lihat di pencariannya juga untuk template presentasinya. Di sini kalau tidak ada karena bahasa Inggris, nah coba saya pakai bahasa Inggris aja. Nah, ini baru muncul nih Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya ngomongnya terlalu cepat atau tampilannya ini agak lambat ya Bapak Ibu. Apa nanti teman-teman bisa simak Bisa ulang menyesuaikan saja. Iya, baik Ibu. Ya, Makasih Bu simak ulang Sita. nanti di rekaman YouTube-nya kita ada, Bu. Iya, Nanti iya, belajar. baik Bu. Jadi saya singkat-singkat aja nih ya Bu ya. Yang penting gambaran umum bisa ketemu gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya coba ambil yang ini. Karena Bapak Ibu bisa menyertakan gambar untuk tujuan pembelajaran ini. Misalnya kalau topik tadi kita tentang keluarga, Bapak Ibu bisa ganti gambar ini dengan gambar keluarga. Di sini kita tulis tujuan pembelajaran. Iya, tujuan pembelajaran silakan Bapak Ibu masukin apa saja tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ini untuk slide tujuan pembelajaran, kita kalau tujuan pembelajarannya sudah, kita lihat template tambah lagi untuk sasaran. Sasaran MPI-nya ini mau diberikan ke kelas berapa Bapak Ibu? Saya masih pakai template yang school, iya. Iya, di sini sasarannya untuk siapa Bapak Ibu? Misalnya di sini tadi kelas 3 fase B, iya. Kita besarin dulu biar kelihatan. Ini Bapak Ibu silakan mau ganti gambarnya sama gambar anak-anak di kelas yang biasanya Bapak Ibu ngajar,
ada foto mereka, silakan Bapak Ibu bisa ganti gambarnya saja. Nah, ini biar kelihatan. Iya, ini Bapak Ibu saya gandakan saja untuk halaman ini. Ya. Kalau sudah kita buat tujuan pembelajarannya, judulnya tadi sudah, yang bagian depannya, terus sasarannya sudah, sekarang giliran materi. Materinya tadi langsung tentang keluarga ya Bapak Ibu, keluarga. Nah, untuk keluarga ini Bapak Ibu tinggal masukin di sini kan ada kita bisa masukin teks untuk AI Bapak Ibu. Jadi tinggal kita tulis definisi keluarga. Iya, ada pilihannya yang ada bintang ini Bapak Ibu, edit text with AI. Tinggal kita masukin di sini saja untuk kita ambil definisi keluarga dari AI ya Bapak Ibu. Kita pilih dulu bahasa Indonesia. Oke, kita pilih yang extend sama yang ramah friendly. Terus kita apply. Ya, ini langsung muncul definisi tentang keluarga. Kita pakai edit text AI-nya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa masukin gambar tentang keluarga biar lebih menarik ke anak-anak. Ini teksnya agak panjang. Bapak Ibu bisa baca dulu kira-kira yang penting-pentingnya aja ya Bapak Ibu. Jangan sampai terlalu banyak. Anaknya jadi bosan untuk membaca teks yang terlalu banyak. Karena anak-anak sekarang kan mereka lebih suka yang agak instan-instan begitu ya Bapak Ibu. Jadi teksnya ini nanti Bapak Ibu bisa baca kira-kira bisa masukin semua ataukah separuhnya saja. Tinggal Bapak Ibu pilih saja bagian teksnya yang penting. Nah ini Bapak Ibu ini untuk materinya. Kemudian setelah materinya sudah, kita lihat di situ baca materi, referensi. Nah Bapak Ibu ada satu lagi saya lupa. Di bagian menunya ini Bapak Ibu bisa masukin latihan. Aduh saya hampir lupa Bapak Ibu karena di MPI ini kita bisa masukin soal latihan, kuis juga ke anak-anak. Saya taruhnya di sini saja untuk kuis. Iya, kuis. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk slide berikutnya ini Bapak Ibu, misalnya kita mau menambahkan kuis, saya iya. Untuk kuisnya ini Bapak Ibu kita bisa ambil dari aplikasi lainnya. Misalnya kita mau ngambil dari Wordwall Bapak Ibu. Kita mau ngambil kuis ini dari Wordwall, tinggal kita integrasikan saja masuk ke sini. Nah, caranya Bapak Ibu kita buka dulu aplikasi Wordwall-nya. Jadi di Wordwall ini Bapak Ibu sudah menyiapkan kuis yang akan Bapak Ibu masukin ke MPI-nya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu materi yang saya sudah siapkan di sini tentang ekosistem, Bapak Ibu ini sebagai contoh saja untuk cara memasukkan atau mengintegrasi aplikasi Wordwall ke Genial ini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu membuka aplikasi ini,
Bapak Ibu pilihnya, nah Bapak Ibu jangan pilih yang share ya Bapak Ibu, jangan klik link yang di share ini, tetapi Bapak Ibu ambil yang embed, yang ada tulisannya embed di sini. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik embednya, nanti di sini akan muncul link untuk kita akan pindahkan ke Genial tadi MPI kita. Nah, ini Bapak Ibu kita copy. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke MPI kita yang tadi. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ya, link yang tadi setelah kita sudah copy embednya, Bapak Ibu kita pilihnya di insert. Ada menu insert di sini, kita klik insert. Di sini kita pilih yang others. Bapak Ibu kita pilih others ya. Nah, others-nya ini lalu kita memasukkan embed yang tadi. Ya, kita paste embed yang tadi kita sudah copy. Maaf Bapak Ibu dia. Itu berarti yang icon di bawah itu adalah apa namanya, aplikasi yang sudah bisa di-embed di situ ya Bu ya, mulai dari Iya, Twitter, bisa Facebook Bu. gitu ya. Oh iya, benar Bu. Oke. Jadi maaf ini saya copy dulu embednya ulang tadi tidak bisa disalin. Ya, Bapak Ibu ini copy, maaf Bapak Ibu ini kuisnya tentang kosakata ekosistem ya Bapak Ibu, nggak nyambung sama yang keluarga tadi. Ini hanya contoh ya sebagai gitu ya Bu contoh ya, saja. contoh aja. Iya, contoh saja. Iya. Nah, sudah di sini kita insert. Bapak Ibu kita menunggu sebentar. Jadi untuk Genial ini maupun di Canva MPI-nya itu kita bisa kombinasi, kita bisa atur, kita bisa integrasi dengan aplikasi lainnya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu sudah muncul ya Bapak Ibu? Iya, sudah muncul Bu. Tinggal kita klik nanti kita bisa mainkan ya. Selain langsung kuis dimainkan di Genialinya situ ya Bu ya? bisa Bu, bisa langsung. Kita klik startnya langsung di sini bisa langsung dimainkan Bapak Ibu. Nah, selain kuis, Bapak Ibu kita bisa menambahkan video pembelajaran. Video pembelajaran itu Bapak Ibu mohon maaf saya tambahkan saja di bagian bawah materi ini ya yang keluarga ya. Yang ini Bapak Ibu kita bisa masukin video dari YouTube juga Bapak Ibu. Caranya sama seperti yang tadi. Kita tinggal buka YouTube kita. Kira-kira di YouTube ini videonya Bapak Ibu sudah harus lihat nih. Mau masukin video yang mana Bapak Ibu? Kalau misalnya mau copy video dari YouTube, Bapak Ibu harus menonton sampai habis dulu videonya. Jangan sampai terlalu panjang atau kelihatannya materinya itu tidak sesuai dengan sasaran kita anak usia untuk fase B begitu Bapak Ibu. Kita misalnya di sini cari keluarga film keluarga. Iya, misalnya kita mau tampilkan film tentang keluarga nih Bapak Ibu. Nah, ini saya misalnya mau ngambil film yang hanya 2 menit ini saja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kita buka, terus kita copy, maaf Bapak, kita copy linknya ini Bapak Ibu, link dari YouTube ini. Misalnya video ini yang kita pilih nih, kita copy dulu linknya, terus kita kembali pindah ke Genial kita tadi. Sama kayak yang tadi kita masukin game, kita pilih lagi nih insertnya juga.
pilih di insert, tapi kita pilih video ya Bapak Ibu. Nah, video ini Bapak Ibu bisa upload video dari laptop Bapak Ibu, bisa juga Bapak Ibu pakai yang tadi link dari YouTube Bapak Ibu. Ya, ini tinggal kita Ctrl V, kita salin, terus kita add. Nah, Bapak Ibu ini langsung muncul ya. YouTube yang tadi kita persiapkan untuk kita tampilkan ke anak-anak MPI, videonya sudah muncul nih di slide kita. Jadi tidak perlu berpindah-pindah link ya Bu Tidak ya? perlu berpindah-pindah lagi Bu, semuanya sudah kita siapkan di satu slide-nya ini, di satu filenya Ibu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk referensi silakan Bapak Ibu masukin di sini, saya tambahkan dulu halamannya. Maaf. Untuk referensi, Bapak Ibu, untuk referensi ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tulis untuk akses videonya itu Bapak Ibu ambilnya linknya apa, dari mana. Untuk kuisnya ini Bapak Ibu ambilnya dari mana. Untuk materinya ini misalnya Bapak Ibu pakai teks AI, Bapak Ibu juga harus tulis referensinya ya Bapak Ibu, supaya kita tidak disebut sebagai plagiat. Iya, misalnya saya pilih halaman ini saja Bapak Ibu. Bu Febri, waktunya kurang lebih 3 menit lagi ya. Oh iya, maaf Bu. Sepertinya harus lebih cepat ya Bu. Nah, ini kita taruhnya referensi. Ini kita hilangin. Nah, Bu, ini kira-kira ini sudah semua slide kira-kira ya. Slide-nya kita sudah selesai semua. Untuk kita buat MPI-nya, yang penting di sini adalah kita memasukkan interaktif elemennya. Misalnya di sini di channel ini Bapak Ibu rata-rata ada interaktif elemennya di pada template tuh kita pilih di sini Bapak Ibu, kalau mau buat animasi silakan animasi. Pilihan yang ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik di bagian teksnya muncul edit interaktif ini Bapak Ibu. Tinggal kita klik, lalu kita mau ke halaman berapa. Misalnya kita startnya tadi langsung ke menu utama. Ini menunya ya Bapak Ibu. Nah, kita klik halaman ini lalu kita save. Nah, supaya ketika kita tampilkan halaman utama, pas diklik start, menu utamanya muncul. Nah, sedangkan di menu utama ini silakan Bapak Ibu tautkan tujuan, misalnya ini tujuan pembelajaran, kita tautkan langsung pilih di sini Bapak Ibu juga. Add interaktif ini kita pilih mau, sorry Bapak Ibu. Nah, ini kita mau ke halaman berapa? Kita mau halaman berapa? Misalnya tujuan pembelajaran ada di slide yang ketiga. Kita langsung klik slide yang ketiga. Dan seterusnya Bapak Ibu di bagian menu-menunya ini, di bagian judul atau nama-namanya ini Bapak Ibu. Nah, ketika nanti kita tampilkan, Bu Resita, saya minta waktu sebentar untuk menampilkannya saja ya Bu. Ya, Tidak silakan, semua, Ibu. ya. Tidak semua saya tautkan, hanya 2 saja. Nah, misalnya ini kita sudah buka Bu, di bagian halaman utamanya tadi, ketika kita membagikan ke anak-anak munculnya seperti ini. Pas anak-anaknya mau memulai, hanya mereka klik start. Klik start-nya ini langsung muncul di sini. Nah, mereka mau ke tujuan pembelajaran, mereka tinggal klik di tujuan pembelajaran, lalu muncullah tujuan pembelajaran kita. Nah, nanti untuk kembali ke halaman utama, itu kita buat ikon interaktif, misalnya di sini ikonnya ikon rumah, untuk bisa kita klik kembali ke halaman utama seperti ini. Kita klik baca materi, kita tautkan lagi dengan slide
materinya. Kita mau anak-anak kuis, kita tinggal tautkan slide kuis itu dengan menu yang kita sudah cantumkan pada slide menu utama. Jadi di bagian kuis ini tinggal Bapak Ibu tautkan saja, misalnya ini kuis, Bapak Ibu silakan tautkan dengan slide kuis. Nah ini go to page, Bapak Ibu tinggal lihat di sini pilihan slide-nya, kuisnya ada di bagian sini nih. Nah, kita tinggal add saja. Nanti ketika anak-anak interaksi dengan MPI-nya, saya ulang lagi Bapak Ibu. Oke. Mereka langsung kliknya di kuisnya langsung Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini kuis tadi saya sudah tautkan. Nah, langsung muncul kuis. Untuk kuis ini Bapak Ibu, pas aplikasinya muncul, Bapak Ibu hanya klik startnya langsung di sini. Jangan lupa Bapak Ibu ada petunjuk juga untuk anak-anak bisa mengerjakan. Langsung slide untuk kuis muncul. Di akhir kuis ini Bapak Ibu juga terdapat skor anak-anak. Nah, ini langsung kita pilih. Misalnya tadi yang saya tentang ekosistem, tinggal anak-anak pilih abiotik, tinggal klik di sini saja, langsung muncul. Seperti itu ya Bu Resita, mohon maaf untuk waktu yang singkat namun sudah habis. Itu Bapak Ibu, saya stop share. Terima kasih Bu Resita, mohon maaf kalau penjelasannya agak ngebut gitu ya. Iya. Bapak Ibu, saya berharap bisa nanti mempraktikannya lebih mantap lagi. Terima kasih Bu Resita. Wassalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Febri atas materinya yang luar biasa. Ini sepertinya banyak yang tertarik ya dengan ini. Mungkin nanti lain kali Bu Febri bisa ini konser sendiri di kegiatan persegi nih ya, khusus buat ajarin Geniali sampai jadi satu produk nanti nih teman-teman. Iya, ya. siap Emang Bu, nggak ada siap. tanya jawab dulu, Bu? Iya, Tanya nanti jawab. tanya jawabnya Iya. nanti ya di akhir ya. Baik, teman-teman, kita masih ada satu pembicara lagi. Ini gongnya nih ya. Ada Bapak Amri Ramadan. Selamat malam, Pak Amri. Ya, selamat malam. Iya, Pak Amri dari SMA Swasta Karisma Bangsa ya, Pak? Ya, betul. Oke, malam hari ini mau berbagi apa nih, Pak, kita? Jadi, saya akan berbagi tentang membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi CapCut dan diimplementasikan melalui platform Edpuzzle, Bapak Ibu. Oke, pakai CapCut capcut ya. Ya. Oke, sudah siap ya Pak Amri ya untuk konser malam hari ini, gongnya penutupnya nih ya. Siap, insya Allah. Oke, silakan Pak Amri, waktu dan tempat disilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan menyampaikan terkait sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Belum terlihat. Ya. Oke, siap. Yang terkait bukti karya saya dalam pembatik level 3 sebelumnya. Diperkenalkan, nama saya Amri Ramadan dari Sekolah Karisma Bangsa, Kota Tangerang Selatan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat COC, ini salah satu ada siswa yang di acara COC itu. Kemudian saya ada channel YouTube baru Mr. Amri dan blog Amri -sbbs blogspot.com. Di Karisma Bangsa saya sebagai guru fisika dan mendapat amanah menjadi ketua departemen fisika di Karisma Bangsa dan guru pembimbing Ki Hajar STEM sekolah dan juga klub robotik dan coding.
Selanjutnya, untuk malam ini saya akan menyampaikan terkait kreasi dan implementasi video pembelajaran pembatik level 3 ya, yang saya buat sebelumnya. Jadi yang pertama, judul materi saya adalah perancang pembelajaran yang menarik melalui aplikasi CapCut pada mata pelajaran fisika. Ya mungkin ala-ala judul skripsi ya. Atau judul ini ya. Biasanya yang menarik itu yang ada akronimnya ya, singkatan. Tapi belum nemu, jadi saya terpaksa seperti judul skripsi ini Bapak Ibu. Materi yang saya ambil adalah hukum-hukum Newton dalam gerak benda, seperti itu. Jadi TP atau pembelajaran yang saya ambil adalah siswa mampu menganalisis hukum-hukum Newton dalam gerak benda termasuk fenomena terkait dalam kehidupan. Ini yaitu di kelas 11 pada fase E berarti. Jadi berikut ini pembelajaran yang saya buat. Nanti Bapak Ibu akan coba menikmatinya melalui platform Edpuzzle ya, insya Allah, yang akan saya share di akhir presentasi sekitar 6 menit. Selanjutnya untuk sesi pertama yaitu tahap making atau kreasi, yaitu membuat video pembelajaran menggunakan CapCut. Dan yang kedua dilanjutkan dengan implementasi ya, video pembelajaran interaktif menggunakan Edpuzzle seperti itu. Jadi yang pertama adalah membuat video dengan aplikasi CapCut. Jadi di sini saya mengambil video menggunakan green screen ya, di mana supaya bisa edit background ya. Jadi untuk aplikasi video khususnya secara umum kita bisa menghilangkan gambar atau video yang backgroundnya hijau seperti itu. Jadi lebih mudah untuk dihilangkan ya, teknik green screen. Kalau di Canva sangat mudah, tinggal menggunakan fasilitas background eraser ya, atau menghapus latar belakang ya. Di aplikasi editor video agak susah, jadi harus benar-benar yang layar hijau atau green screen. Kemudian yang kedua adalah adanya fasilitas back sound. Di sini di CapCut ada banyak sekali pilihan, Bapak Ibu bisa pilih dan juga bisa atur ya, atur nanti suaranya, back soundnya ketika tidak ada materi maka bisa lebih keras, tapi kalau ada materi bisa dikecilkan. Dan desibelnya sudah cocok, sekitar 6 desibel. Kemudian di sini ada lagi penambahan multimedia atau gambar dan video tinggal seperti Canva. Jadi seperti layer ya, lapisan-lapisan. Jadi misalnya lapisan paling atas berarti akan tampak paling depan dan lapisan paling belakang akan tertutupi oleh lapisannya lebih bagian depan. Kalau di sini berarti yang paling atas ya. Paling atas berarti paling depan. Sini misalnya saya menambahkan logo Kemendikbud, kemudian ada background, kemudian ada saya, dan ini adalah video yang lainnya. Kemudian adanya fasilitas auto close caption. Di sini ada fasilitas auto caption ya. Jadi dipermudah sehingga apa yang kita ucapkan akan otomatis tertulis secara teks, speech to text ya, seperti itu. Tapi mungkin beberapa kata, beberapa kalimat yang sekiranya kurang jelas, maka terkadang akan ada kesalahan. Jadi tetap harus dicek satu persatu, Bapak Ibu. Tapi secara 80% sudah cukup baik menurut saya. Jadi di sini selanjutnya adalah tahap editing animasi. Ya, editing animasinya kita bisa gunakan keyframe animation ya, seperti itu. Chroma E. Yang bagian ini tinggal diklik kanan bagian videonya, maka akan muncul pilihan ini dan klik show keyframe animation, maka akan muncul menu ini, video animation tracking adjustment. Nah, kita pilih bagian transform. Selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah ketika saya coba untuk menggerakkan kendaraan ya. Nah, jadi tahap awal adalah zoom out atau posisi kendaraannya itu kan jauh
maka semakin jauh mungkin apa namanya secara alami itu benda yang jauh maka terlihat semakin kecil ya. Berarti kalau bendanya jauh dari kecil menjadi besar. Berarti di awal dan ketika mobilnya mendekat maka kita perbesar scale-nya sehingga akan terlihat efek seperti ini. Ya, seperti itu ya. Bergerak ke depan. Selanjutnya edit animasi lainnya adalah pergerakan mungkin ya. Seperti ini contohnya dari bergerak kanan dan ke kiri. Di sini kita gunakan sama tadi klik kanan keyframe. Nanti kita klik transformnya. Kita atur posisi ya dari yang akan kita gerakan. Jadi kalau ini kita gerakan ada dua, ada video saya dan kendaraannya. Kita gerakan dari kanan ke kiri seperti itu. Tinggal posisi awal dan posisi akhirnya. Selanjutnya nanti akan kita sosok yang mendorong seperti itu. Jadi ikut juga digerakkan dari kanan ke kiri. Tolong, ada yang bisa menolong? Mobilnya monggo. Wah, terima kasih ya. Ada orang yang mau bantu mendorong mobil. Ya, jadi seperti itu untuk apa namanya prosesnya edit pergerakan animasi. Mungkin selanjutnya saya skip di sini. Terakhir ada tahap produksi. Apabila semua sudah di agen export ini Bapak Ibu bisa memproduksi sebuah video mau untuk YouTube atau untuk TikTok ya seperti itu. Nanti akan muncul. Nah, selanjutnya ini adalah tahap implementasi video interaktif seperti itu. Jadi setelah kita membuat materinya, materi video pembelajaran, maka mungkin alangkah lebih seru seperti itu jika ada hal yang bisa siswa lakukan atau interaksi dengan video tersebut. Dan maka dari itu saya di sini supaya berinteraksi dengan video yang sudah dibuat, saya tambahkan dengan platform Edpuzzle. Jadi Edpuzzle mungkin Pak Ibu sudah ada yang sudah mendengarnya. Jadi platform e-learning yang memungkinkan kita berinteraksi dengan siswa melalui video ya. Jadi yang pertama seperti Ibu Febri sebelumnya adalah menggunakan Genially yang ada di website. Sama juga dengan Edpuzzle ada di website. Bapak Ibu bisa tuliskan Edpuzzle di pencarian Google. Nanti akan muncul ini Edpuzzle. Kemudian diklik, maka akan diminta untuk melakukan login atau sign up. Kalau yang belum punya akun berarti sign up atau mendaftar. Kalau yang sudah berarti tinggal login saja. Kalau yang belum klik sign up, bisa atau login pun akan diminta memilih antara guru atau murid. Nah, pastinya Bapak Ibu seorang guru pilih guru ya, supaya bisa membuat konten. Selanjutnya bisa Bapak Ibu masuk melalui Google, akun Google tinggal dipilih akun yang mana punya Bapak Ibu yang akan digunakan akun guru ya mungkin akun belajar.id juga boleh. Kemudian isi data singkat dan klik kolom persetujuan. Ya, tinggal mencenteng tanda biru pada kolom persetujuan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih atau mengecek kira-kira sebenarnya ada nggak sih teman Bapak Ibu yang sudah membuat sebelumnya? Biasanya sih ada ya. Di sekolah mana gitu. Nanti tinggal dimasukkan saja. Kalau ada tinggal dipilih, kalau belum ada bisa input sekolah baru. Jadi disesuaikan kelas berapa, kemudian langkah terakhir adalah buat start untuk launching. Nah, ketika sudah launching, nanti akan muncul ini ya, tampilan seperti ini, ada My Content, ya. Dan jangan lupa untuk konfirmasikan emailnya ya, konfirmasikan email tadi yang didaftarkan supaya bisa mengakses lebih lebih aman
terdokumentasi seperti itu. Selanjutnya ketika sudah konfirmasi, Bapak Ibu bisa add konten seperti ini, kemudian pilih channel, ya pilih channel. Bapak Ibu bisa pilih video yang sudah diupload di YouTube, ya seperti itu. Jadi video sebelumnya sudah dibuat, bisa diupload ke YouTube, kemudian dicari judulnya atau linknya, kata kuncinya, nanti ada pilihannya, tinggal diklik saja. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan pada video yang akan digunakan untuk siswa. Berikut adalah praktik baik yang saya implementasikan di kelas. Jadi pertama pastinya pemaparan materi ya tentang pembelajar materi hukum hitung dan gerak benda. Saya sampaikan, saya share melalui Google Classroom. Selanjutnya di awal ada pengantar slide ya penjelasan tentang materi hukum Newton. Nah, dilanjutkan apa ya? Dilanjutkan materi video pembelajaran. Jadi di sini ada dua mode, bisa live mode, jadi menonton bersama, atau mode tugas. Jadi siswa akan masing-masing menonton videonya. Di sini akan saya sampaikan apa namanya? Yang di sini contohnya adalah ketika mode live, mode langsung. Jadi sampaikan. Nah, selanjutnya di sini contoh ketika ada pertanyaan ya. Jadi di videonya akan ada muncul pertanyaan, videonya berhenti dan muncul pertanyaan, maka siswa di laptopnya akan memilih jawaban mana ya yang tepat seperti itu. Ketika sudah memilih tinggal di submit. Nah, untuk bagian cek jumlah siswa yang sudah submit atau belum ya. Di sini akan bertambah dari total 13 siswa yang sudah ikut. Nah, ini akan bertambah ya. Seperti itu. Untuk menjawab soalnya bisa di apa namanya? Bisa dicek ada siswa yang belum menjawab. Selanjutnya siswa yang sudah menjawab akan muncul tampilan seperti ini, menunggu untuk temannya merespon. Nah, setelah sudah, maka akan muncul hasil jawaban siswa. Jadi jawaban siswa berapa persen benar dan jawaban siswa yang mana yang ada berapa siswa yang salah seperti itu. Jadi ini akan mengerjakan secara bersama-sama ya, sinkronus ya istilahnya, pembelajaran sinkronus. Nah, di sini ada evaluasinya juga. Misalnya di sini ternyata 62% siswa menjawab benar dan 31%-nya salah. Dan pada akhir video, pada pengambilan nilai ya, evaluasinya akan muncul nilai dari siswa seperti itu. Nah, mungkin supaya seru ini, mungkin Bapak Ibu boleh mencoba ini ya, apa set puzzle yang saya buat. Nanti tinggal klik linknya saja. Nanti kita akan lihat kira-kira. Nah, ini untuk satu orang yang terbaik akan dapat door prize ya dari hasil ini, link ini seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada bagi door yang prize mau nih. mencoba, nanti akan terlihat pada dashboard saya. Seperti Oke, ini. teman-teman silakan diklik linknya itu ya, sudah di-share oleh narasumber kita malam hari ini. Ya. Ada hadiah menarik buat yang masih melek lumayan nih ya. Tadi katanya tim dapur mau ikutan, boleh nggak katanya Pak Amri? Ya, boleh, boleh. Boleh, tapi kalau menang didiskualifikasi katanya. Boleh ikut doang ya, nggak boleh menang. Nah, di sini ada Amri itu kok minta akses ya Pak Amri ya? ya Pak, Minta minta akses. minta akses. Ya. Yang link Pak.
Yang add puzzle. Yang ini mungkin. Nah, ya itu. Sudah di-share ulang ya, Bisa silakan. pakai web, bisa pakai web, bisa pakai laptop juga. Iya, bisa. Harus install dulu ya, Pak Amri. Kalau di HP Harus. kayaknya perlu install ya. Kalau web bisa langsung. Oh gitu. Saya coba ya. Oke, sudah ada yang berhasil masuk belum nih, teman-teman? Sementara belum, Bu. Di keterangan you don't have access. Boleh dicoba pakai laptop, Pak. Siap, siap. Ya ini saya pakai laptop. Udah pakai laptop. Klik linknya, sudah bisa. Harusnya langsung ya, Pak ya. Nanti tinggal ketik nama, apa username-nya tadi ya. Di keterangannya you don't have access to this video. Oh gitu. Iya. Bentar ya Pak. Kalau begitu mungkin saya buat live saja ya, atau ada yang sudah masuk? Ya, betul. Kalau dari HP, bukannya dari HP harus install puzzle-nya dulu. Tapi kalau dari laptop bisa langsung ini, Mbak. Ya di sini sudah ada Bapak Ibu, ada Pak Ahmad Aliuddin, Bu Dini, Iya ya Bu Pak Amri, Dwi, kok saya di laptop saya begini ya. Di laptop saya kok minta akses gitu. ada Bu Dini Romdoni ya, Pak Kusniadi, Bu Leni, Bu Lilis, Bu Nunung, Bu Ula. Scan barcode itu untuk apa, Pak Amri? Halo, Klik linknya saja, Bapak. link nggak itu Pakai di link tadi bisa, pakai barcode bisa, Pak. Di chat room, Bapak. Tapi videonya muter terus ya. Kayaknya Pak Amri tidak bergerak. Pak Amri, masih adakah di ruangan ini? Oh, ada. Sepertinya ya, jaringannya ya mungkin terlalu berat. Ya, mohon maaf. Nah ini mungkin ada yang sudah selesai. Jadi di sini ada juga keterbatasan, mungkin hanya terbatas video yang dibuat ya. Jadi di setiap videonya nanti setiap beberapa Ya ini sudah mau selesai. Pak Erik 70%, Bu Dinar, Bu PTT. ya setiap beberapa menit nanti ada pertanyaannya gitu ya. Betul, betul. Jadi di menit keberapa nanti videonya berhenti, baru muncul pertanyaannya dijawab gitu ya teman-teman. Ya. Sini ada yang mau mau 100%. Menjelaskan bahwa kalau tidak ada tarbiyah, jika tidak ada jaminan yang mempengaruhi atau yang bekerja pada Wah, karena ini sepertinya jadi loading. apabila
Erik sudah 80 sepertinya. Biasanya yang dilakukan Belum ada 100%. Mungkin saya coba refresh lagi. yang awalnya dia bergerak, maka secara otomatis tubuh langsung akan mendorong ke belakang. Hal ini dikarenakan karena bagian tubuh bagian bawah Mungkin 2 menit lagi ya. Kalau sudah nanti kita akan tentukan yang pemenangnya. Ya, di sini Pak Erik nilainya 60. Yang pertama ya. Bu Petite 80. Binar 80. Ya. Jangan lu ditutup Mungkin Pak Erik. Waduh, lagi ini nih. mungkin yang menang Bu Dinar ya. Dapat 80 Pak Dinar itu Pak. ya. Pak Dinar. Pak Dinar ya, Pak Dinar, Pak Dinar. Oke, Pak Dinar Mohon maaf, nanti boleh. selamat kepada Pak Dinar ya di sini. Iya, nanti boleh WA ke tim dapur ya untuk datanya. Selamat kepada Pak Dinar untuk door prize pertama. Mungkin dengan ditentukannya pemenang pada door prize pertama ini, sesi dari saya akhiri dengan pantun, boleh Bapak Ibu? Boleh, Pak. Ya, pantunnya singkat saja. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Terima Cakep. kasih Pak Amri atas berbagi praktik baiknya yang sudah dilakukan dan juga menginspirasi teman-teman untuk membuat MPI ini nanti nih ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi saya sudah scroll-scroll di chat, ada beberapa yang bertanya. Nanti untuk selanjutnya, setelah yang dari chat, baru saya buka untuk yang bertanya langsung untuk raise hand ya. Tapi sekarang saya ke yang pertanyaan di kolom chat dulu. Tadi yang pertama ada dari Bapak Muhammad Habibi ya. Sepertinya ini buat Bu Abid nih. Yang pertama, ada inovasi apa saja yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran digital yang menyenangkan? Dan yang nomor 2 pertanyaannya, bagaimana inovasi digital dapat mengatasi keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil sambil menjaga kualitas dan kreativitas dalam proses pembelajaran? Waduh, berat banget nih kayaknya pertanyaannya. Tapi kayaknya kalau Bu Abid bisa kayaknya nih ya. Silakan Ya. Bu Abid. Ya, terima kasih Bu Resita atas pertanyaannya. Tadi dari Bapak siapa, Pak, Bu? Muhammad Habibi. Ya, Pak Habibi, ini makin malam makin panas nih pertanyaannya. Mungkin sederhananya seperti ini Bapak Habibi dan teman-teman GCE yang lain. Inovasi pembelajaran digital yang tadi sudah kami paparkan gitu ya. Nah, khususnya yang saya buat itu adalah MPI, Media Pembelajaran Interaktif, di mana media ini dibuat yang ada di dalamnya interaksi gitu ya. Jadi siswa bisa berinteraksi. Nah, adapun apa saja yang pernah saya buat ya, tadi yang saya bilang ini adalah pertama kali saya membuat MPI.
gitu ya. Sebelum-sebelumnya mungkin menggunakan Canva, ketika menggunakan Canva, kalau kita melihat dari interaktivitasnya gitu ya, Ceresita, ternyata Canva itu sensitif. Kalau kita ngeklik salah aja, dia langsung ke slide berikutnya. Padahal yang mau kita tuju bukan slide itu gitu. Interaktivitasnya salah alamat gitu ya. Nah, ternyata di sini saya belajar ketika membuat MPI menggunakan aplikasi yang tepat, pembelajaran itu lebih terarah gitu. Jadi anak hanya berada di satu layar monitor gitu, nggak membuka hal-hal yang lain. Nah, tadi mungkin saya garis bawahi MPI yang saya buat itu menggunakan aplikasi Articulate Storyline, gitu ya, Articulate Storyline. Nah, mungkin share sedikit Cek Resita supaya ada gambaran ya. Boleh? Boleh, silakan, Bu. Boleh ya, saya share screen. Jadi Articulate Storyline itu semacam aplikasi yang diinstal di laptop Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, ini untuk aplikasinya dapatnya di mana, cari aja di internet bertebaran gitu ya. Tinggal cari yang akses supaya dia bisa diakses full gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Dia sedang loading untuk membuka aplikasi Storyline 3-nya. Soalnya Ceresita kalau misalkan tadi di apa ya ditutorialkan gitu ya untuk bagaimana cara membuatnya kayak itu saya Iya, persegi lanjutan awal dari Storyline 3 itu seperti ini. Nah, ini saya langsung saja membuka yang saya buat cermat. Kalau mau buat yang baru tinggal pilih new project gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini gambarannya sebenarnya sama seperti PowerPoint ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa insert slide gitu. Nah, ini adalah alur dari slide-slide yang saya buat yang tadi saya tunjukkan gitu ya. Nah, nanti untuk bagaimana caranya, nah ini mungkin sesi terpisah saja gitu. Itu untuk yang itu yang membedakan MPI menggunakan articulate storyline atau genial itu. Jadi anak belajar di satu tempat tanpa membuka jendela-jendela baru gitu ya. Ya, yang kedua jadi terkait bagaimana nanti untuk daerah yang minim internet gitu, kali-kali Ceresita gitu ya. Iya, mungkin akses internetnya belum terlalu terjangkau. Oke, nah Bapak dan Ibu mungkin isunya adalah kita tidak bisa menghosting. Nah, tadi kan saya nge-share link dari MPI saya kan sawabit.ich.io/cermat gitu ya. Nah, saya menaruh file MPI saya di hosting ich.io gitu. Jadi Bapak diarahkan ke website tersebut, nanti bisa mengakses. Nah, isunya kalau internetnya tidak ada, berarti itu bisa dikopikan di laptop mungkin kita sediakan ya. Jadi dia tidak di hosting secara publik, artinya semua orang bisa akses, tapi cukup di internal laptopnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, saya share screen yang terakhir. Nah, setelah membuat, kan Bapak Ibu akan publish nih ya, contohnya sudah selesai. Nah, ini adalah gambaran akhir dari MPI yang dibuat menggunakan articulate storyline gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal lihat file yang tadinya ini namanya story, filenya namanya story, tapi saya rename jadi index supaya ketika di upload, dipublish di hosting, dia bisa dibaca gitu ya sebagai halaman awal. Nah, tapi kalau misalnya isunya tidak ada internet, Bapak dan Ibu tinggal kopikan saja. Nah, ini kopikan folder dari project yang tadi di salah satu laptop yang mau kita buat sebagai tempat anak-anak belajar gitu ya. Nah, nanti anak-anak arahkan untuk membuka indeks. Gitu ya. Jadi bisa tanpa internet gitu ya, Bu Abid ya? Iya, betul, betul. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa menggunakan MPI ini secara lokal dengan catatan file dari proyeknya itu dikopikan di laptop tujuan yang mau dipakai untuk belajar. Mungkin itu Cek Resita, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Kita move on ke pertanyaan berikutnya.
Sepertinya ini buat Ibu Febri ini ya. Eh, apa kelebihannya katanya Geniali dibandingkan dengan Canva dari Ibu Kristi Natalia? Iya. Terima kasih Bu Resita, terima kasih Ibu Natalia untuk pertanyaannya. Tadi sudah sempat disinggung tuh sama Bu Abid. Kalau kita pakai Canva, kadang yang kita mau tuju halaman yang lain, kadang munculnya yang lain. Itu alasan yang pertama. Terus yang kedua, saya tertantang untuk membuat MPI ini di Genial untuk yang pertama kali, Bapak Ibu. Memang bagus di Canva, banyak fitur-fitur yang sangat menarik dan kita juga bisa mendapatkan yang premium dengan ID belajar. Tapi ketika kita mau belajar lebih, kita tidak fokus di satu aplikasi saja, kita harus bisa mencoba ke akses, kita bisa buat. Kemudian Canva yang tadi sudah dijelaskan bahwa saya memang sudah mencoba buat di Canva, tapi karena saya kliknya maksudnya di tautan yang lain, tiba-tiba munculnya halaman yang lain. Takutnya anak-anaknya nanti pada bingung. Kalau kita yang buat, kita sudah ngerti gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang muncul, ini saya mau main kuis kok malah munculnya baca materi lagi gitu. Nah, mungkin itu penjelasan singkatnya seperti itu, Bu Resita, Bu Natalia. Baik, terima kasih Ibu Febri ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu Kristi Natalia dan juga Bapak atau Ibu nih Erik Nurul Siswandi ya. Pertanyaannya kurang lebih sama nih ya. Kenapa pilih Geniali padahal Canva katanya dapatnya fitur premium. Ya, sudah terjawab ya tadi ya oleh Ibu narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk yang lainnya, mungkin tadi pas bagian Pak Amri udah pada fokus di ini ya, di apa namanya gamesnya ya. Kemudian yang mau bertanya nanti boleh raise hand, tapi mendekati pukul 21.30 teman-teman tim dapur boleh di-share link daftar hadirnya. Saya mau tampilkan tokennya dulu sebentar ya Bu untuk kita kasihan yang di Indonesia Timur mungkin sudah sangat malam ya yang mengikuti kegiatan hari ini biar bisa mengisi daftar hadir dulu. Oke, daftar hadirnya sudah ditayangkan ya untuk tokennya ya. Oke, ini tokennya malam hari ini ya. P kecil disambung 102-nya angka ya. Silakan teman-teman yang mungkin yang di bagian Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu sudah malam sekali ya untuk mengisi daftar hadir. Oke. Cukup ya. Di-keep aja dulu link daftar hadirnya. Kita nggak bisa di-copy ya linknya ya. Di-copy linknya terus di-paste. Oke, teman-teman ada yang sudah raise hand. Ini Bapak atau Ibu Yadinu. Silakan, Bapak. Selamat malam, Bapak Yadinu. Malam, Bu. Iya, silakan Pak. Mau bertanya ke siapa, Pak? Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Amri. Ya, silakan, Pak. Biasanya kalau kita menggunakan aplikasi CapCut tadi ya? CapCut ya Pak. Ya, CapCut itu ada watermarknya, itu gimana ya Pak ya untuk mengatasi supaya nggak ada watermark kayak begitu? Ya, baik Pak. Izin menjawab, sebenarnya kalau di HP cara paling simpelnya adalah Bapak juga menginstal aplikasi TikTok ya, seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak sudah merender selesai video, maka untuk menghilangkan watermarknya biasanya kalau Bapak lanjutkan menggunakan TikTok, nanti bisa hilang watermarknya seperti itu. Itu cara gratisnya seperti itu. Jadi perlu Bapak install juga aplikasi TikTok di HP, terintegrasi dengan TikTok. Untuk yang kedua adalah Bapak bisa coba cari di Google, maksud saya di apa namanya? Maaf ya menyebut apa namanya? Seperti Tokopedia atau Shopee, di situ biasanya ada yang menjual akun
CapCut seperti itu. Sekitar 8.000, dari mulai harga 8.000 sampai belasan ribu sesuai dengan fasilitas yang diberikan seperti itu. Jadi sangat murah meriah sebenarnya. Bisa akun bersama lebih murah, kalau akun pribadi mungkin akan lebih mahal. Jadi bisa bisa Bapak coba cari di aplikasi belanja online, ada di Shopee atau di Tokopedia dan lain sebagainya, untuk membeli akun CapCut Premium istilahnya. Itu yang cara lainnya ya kalau berbayar. Tapi kalau cara gratisnya adalah Bapak bisa juga menginstal aplikasi TikTok. Terima kasih. Oke, semoga terjawab ya Pak Yadinu ya. Baik, terima kasih. Teman-teman masih adakah yang mau bertanya? Boleh raise hand langsung ya, supaya bisa langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin door prize, Cek. Oke, boleh langsung door prize, boleh. Silakan. Ini sistemnya gimana Bu Abid? Nanti pertanyaan dari narasumber, nanti tolong tim dapur cek siapa yang jawab paling cepat di kolom komentar. Oke, di kolom komentar ya, teman-teman siapin dulu, buka dulu kolom komentarnya. Nanti narasumber akan memberikan pertanyaan. Jawabannya ditulis di kolom chat, tidak boleh di open mic ya. Ya, nggak boleh typo juga, Cek. Nggak boleh typo, pokoknya ya huruf besar, huruf kecil, titik harus sesuai gitu ya. Oke, siap-siap nih Bu Cak Ati sama Ceneli ya, jangan meleng. Jangan Ya. skip. Silakan Bu Abid. Bu Febri dulu pas saya nih. Iya, saya dulu ya, Bu. Oke, silakan. Iya, izin, Bu. Iya, Bapak Ibu, terima kasih masih sampai larut. Untuk door prize malam hari ini ada satu pertanyaan yang sepertinya gampang sekali jika kita menyimak tadi pada saat mempraktikkan Genial ya Bapak Ibu. Nah, menu di Genial Bapak Ibu ada beberapa. Nah, menu apakah yang dipakai ketika kita mau memasukkan aplikasi yang lain, maksudnya mau mengintegrasi aplikasi yang lain untuk memasukkan linknya, itu kita masukkannya di bagian mananya ya Bapak Ibu? Iya, banyak nih yang sudah jawab nih. Menu insert, mana nih yang lebih cepat? Tim dapur pasti lebih tahu nih, yang lebih cepat menjawab. Masuk itu Erik Nurul Siswandi. Oke, terima kasih Pak Erik. Oke, selamat Pak Erik. Hubungi tim dapur ya, Bu Neli, Bu Ati atau saya. Salah satu aja, jangan tiga-tiganya, nanti bingung kita di chat sama orang yang sama. Oke. Selanjutnya ada satu lagi ya dari Bu Abid ya. Oke, siap. Iya. Silakan siapin dulu teman-teman jari-jarinya. Ya, jangan sampai keriting nih Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu semuanya senang nih di penghujung. Saya mau kasih soal terkait pengembangan MPI yang saya buat. Nah, ini gampang aja. Silakan sebutkan nama aplikasi yang saya pakai untuk mengembangkan MPI. Nah, loh. Astri katanya. Nggak boleh disingkat, nggak boleh disingkat. Nggak boleh disingkat, nah loh. Plus sama versinya. Versinya, nah loh. Ini tim dapurnya yang ngecek nih, bingung nih. Oh, untung ada Ceneli ya, guru bahasa Inggris. Tulisannya pasti harus benar nih. Ayo, Cie, udah dapat belum, Cie? Ada Pak Erik, Erik apa Bapak, Pak Ibu ya ini? Artikuler Storyline 3, betul nggak? Siapa? Erik Nurul Siswandi lagi nih. Ini Artikuler Bu Lilis Storyline yang 3 pertama ini kayaknya. Ya, Pak Erik tadi udah ya, Cek. Oke, Pak Pas Erik ya. udah. Nggak usah Pak Erik lagi. Ya, Next. betul. Bu Lilis kayaknya, Bu Lilis. Oh, Lilis EJ ya? Ada. Lilis EJ. Bu Lilis EJ nggak ada spasinya tuh storyline. Oh, nggak ada spasinya. Bu Yulianti Nah. berarti. Ah ya, Bu Yulianti nih ya.
Oke, selamat Bu Yulianti. Ya, SMKN 1 Oke. Kertasari itu. Siap, sudah ada tadi 3 pemenang ya, dari Pak Amri 1, dari Bu Febri, dan juga dari Bu Abid. Oke, selamat buat pemenang. Hubungi salah satu dari saya atau Bu Ati atau Bu Nelly ya untuk hadiahnya atau door prize-nya. Baik, teman-teman masih ada yang mau bertanya kah terkait MPI? Kalau tidak ada, kita closing statement dulu dari masing-masing pembicara. Silakan dari Bu Abid dulu. Ya, terima kasih Cik Resita, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan limpahan kesehatan ya. Mungkin satu pesan dari saya, jangan alergi terhadap perubahan ya. Jadi apapun itu, mudah-mudahan teknologi bisa menjadi jawabannya karena bisa membantu, tapi tidak untuk menggantikan peran kita sebagai seorang guru gitu ya. Mungkin itu aja, Cik. Oke, singkat, jelas, padat. Berikutnya Ibu Febri. Masih di mute, Bu? Iya, Bu, maaf. Iya, closing statement dari saya hanya singkat saja, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua. Jangan jemu berinovasi kalau mau pembelajaran kita berhasil. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir nih dari Pak Amri, silakan Pak. Ya, mungkin sama seperti di video, sebagai pendidik jangan berhenti belajar karena bumi masih berputar, kayak lagunya, supaya hal-hal baik akan datang di belakangan. Oke, siap. Kekinian banget ya, Pak Amri ya. Kelihatan lahirnya kapan, Bu ya? Oke, baik. Sebelum ditutup, saya mau share token dulu ya. Nanti habis ini kita foto bersama. Kasihan teman-teman yang tadi belum bisa mengisi presensi ya. Oke, sebentar. Ya, silakan teman-teman. Ini tokennya, link daftar hadirnya sepertinya sudah dibagikan ya oleh tim dapur. Tokennya PG102, P-nya besar, G-nya kecil, angka 102 disambung semua ya. Oke, nanti saya tayangkan lagi. Kita foto bersama dulu. Ya, sebelumnya saya tutup dulu ya kegiatan malam hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi praktik baiknya mengenai penggunaan MPI. Sangat menginspirasi dan ada aplikasi-aplikasi baru yang sepertinya kita harus ternyata ada yang lain gitu ya, walaupun mungkin belum seenak Canva karena kita sudah terbiasa. Karena itu tadi adalah sesuatu yang baru, kita juga akan menambah hal-hal baik yang baru gitu ya. Terima kasih kepada narasumber, nanti ditunggu berbaginya sendiri-sendiri nih ya di kegiatan persegi biar puas teman-teman nanti dapat sampaikan oleh teman-teman narasumber malam hari ini. Baik, sahabat GCE Banten, terima kasih sudah bergabung di kegiatan persegi 102 pada malam hari ini. Saya moderator, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu. Yang masih bisa on cam, silakan dibuka kameranya supaya terdokumentasi oleh tim dapur, nanti beredar di ininya Facebooknya Cati. Udah follow belum nih? Udah follow belum Ya, Facebooknya Facebooknya Cati sama GCE Banten? dan IG-nya GCE Banten juga ada. Ya, di Instagramnya GCE Banten juga ada ya. Chat ditutup dulu ya, Cuy ya. Oke, chatnya ditutup dulu sementara supaya tidak muncul chat pada saat difoto ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu ya. semua. Oke, Slide 1. foto di slide yang terbuka ya Bapak Ibu. Di slide 1 tentu saja ada Ceresita, Bu Abid, Pak Amri, oke jempolnya Pak Sugeng, Bu Tina, Bu Linda, Bu Pusbeti, Pak Sarifudin, Pak Kusmandi, Pak Dini,
dan Bu Bu Nelly mana wajahnya Bu Nelly? Bu Nelly. Ya. Oh, ada kok kapten Bu kita ya. Ati juga Oh, ada. Maharani. Oh, kapten kita namanya Maharani. Maharani Dari ya. tadi Oke, nggak bisa Bapak. diganti. Oke. Baiklah, saya beralih ke slide 2. Subhanallah, masih on cam semua slide 2. Ada Pak Iswanta, ada Pak Dinar, Bu Nur Hasanah, Bu Halimatus, Bu Siti, Bu Fadilah, Bu Sumiati, Bu Zakia, Pak Suwarno. Wah, Bu Titin juga Pak Bambang lagi di pantai ya, Bu Nur Aziza. 1, 2, 3, siap. Cekrek. Iya. Baiklah, saya beralih ke slide 3, Bapak Ibu. Slide 3, Alhamdulillah slide 3 masih separuh lebih terbuka. Ada Bu Siti, ada Pak Hendi, Pak Yohanes, Bu Neneng, ada Pak Bambang, Bu Asmira, Bu Marsila, Bu Fitri, Bu Andi, Pak Bambang. Oh, Pak Bambang pantainya pindah ke sini. Baiklah, siap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Krek. Oke, 3 slide terbuka, Cek. Selesai, Cek. Oke, terima kasih kepada narasumber dan para sahabat GCI Banten yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sampai ketemu, menarik ya, selalu ada hal-hal yang baru. Selamat malam minggu depan. Monggo yang mau leave Zoom atau yang belum ini ya, belum bisa mengisi daftar hadir. Oke, saya share lagi ya untuk tokennya. Sama tokennya ya, Bu. Saya tinggalan. Iya, tenang Bu. Tokennya tidak ada di Indomaret dan Alfamaret ya. Iya, tidak ada di minimarket manapun. Untuk yang hadir di streaming malam ini